Ada kembali menyaksikan News Pagi, pemirsa. Puluhan rumah warga di Halmahera Selatan, Maluku Utara ludes terbakar. Warga panik dan histeris menyaksikan rumah mereka hangus dibakar api. Kobaran api membakar puluhan rumah warga di Halmahera Selatan, Maluku Utara. Warga panik dan histeris menyaksikan rumah mereka ludes dilalap si jago merah. Banyak material mudah terbakar membuat api cepat membesar. Sejumlah warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun upaya mereka sia-sia. Api kemudian berhasil padam setelah sejumlah mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Menurut polisi, penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Di area pertokoan di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, sebanyak kurang lebih 15 bangunan menjadi korban kebakaran yang terdiri dari toko dan warung. Kami akan melakukan penyelidikan dugaan awal disebabkan oleh korsleting listrik di salah satu bangunan yang ada di kawasan yang terjadi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Halmahera Selatan, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Hilang kendali saat ngebut, sebuah mobil menabrak beton jembatan jalan layang non-tol Kuningan, Jakarta Selatan. Kerasnya benturan membuat pengemudi terjepit. Petugas Gul Karmat mengevakuasi seorang pengemudi mobil yang terjepit di dalam kabin mobil usai terlibat kecelakaan tunggal di jalan layang non-tol Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan. Korban yang berhasil dikeluarkan dan terluka langsung dibawa ke rumah sakit untuk penanganan medis lebih lanjut. Sebelumnya, mobil korban menabrak beton jembatan jalan layang non-tol setelah melaju dengan kecepatan tinggi dari Tanah Abang arah Kampung Melayu dan hilang kendali. Kondisi mobil melintang di tengah jalan dan ringsek parah pada bagian depan. Bahkan roda bagian depan sebelah kanan terlepas akibat kerasnya benturan. Ketika lagi dievakuasi damkar, kondisi kaki kanan kejepit dashboard, kaki kiri nggak kejepit. Cuma telapak kakinya tadi saya lihat itu ada di bawah pedal rem. Mobil korban yang ringsek kemudian dibawa ke unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Dan kecelakaan tunggal ini dalam penanganan Satwil Lantas. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Akibat tabrakan adu banteng, seorang pemotor terjatuh dan tewas seketika di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Korban menderita luka parah di bagian kepala, sementara pemotor yang menabrak korban melarikan diri. Seorang pria tewas di Jalan Peternakan Cengkareng, Jakarta Barat usai terlibat kecelakaan dengan pemotor lain. Korban yang bekerja sebagai kurir ekspedisi ini tewas dengan luka parah pada bagian kepala. Insiden kecelakaan ini terjadi saat korban beradu banteng dengan pengendara sepeda motor lain dari arah berlawanan. Korban yang tersungkur di aspal jalan dengan bagian kepala terbentur keras dan tewas seketika di lokasi kejadian. Sementara pemotor yang menabrak korban melarikan diri. Kapuk dari motor yang satu arah mau ke sono, yang satu ke sini, yang meninggal. Oh, berarti dari Jagal Babi, yang satu kapuk. Itu posisinya dia mau nyebrang apa gimana? Kayaknya sih sama-sama lawan arah juga, senggolan. Guna kepentingan otopsi, jenazah korban dievakuasi ke RSUD Tangerang, Banten, dan sepeda motor korban diamankan ke kantor unit Laka Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Setelah dinyatakan pilot, PT Sritex memecat ribuan karyawannya. Meski demikian, para karyawan yang terkena PHK mendapat pesangon dan tunjangan hari raya. Tangis pilu mewarnai perpisahan bos PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dengan ribuan karyawannya. Direktur Utama Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto, tidak kuasa menahan tangis saat berpamitan dengan karyawannya. Ribuan karyawan yang hadir di momen perpisahan ini tidak kuasa menahan kesedihannya. Pada 1 Maret ini, PT Sritex resmi menutup permanen perusahaan akibat kondisi pilot. Kondisi tersebut juga membuat Sritex melakukan PHK massal, yakni sebanyak 10.669 karyawannya. Usai mendapat surat pemutusan hubungan kerja atau PHK, sejumlah karyawan mulai meninggalkan lokasi mereka bekerja. Mereka juga membawa barang-barang dari kantor. Tak sedikit yang membawa sebuah mobil pickup untuk mengangkut perabotan pribadinya. Menurut para karyawan, mereka mendapat uang pesangon dan tunjangan hari raya Lebaran. Udah ditandatangani kemarin semua. Apa nih, Bu? Surat PHK itu. Kemarin? Iya. Berapa ini, Bu? Informasinya berapa pekerja yang mendapat surat? Nggak tahu ya, seluruh Sritex Group. Seluruh karyawan Sritex Group. Itu dari perusahaan atau dari kurator? Katanya kayaknya dari kurator. Dari kurator? Iya. Atau dapat pesangon, terus dapat THR. Terkait PHK besar-besaran Sritex ini, Menteri Airlangga Hartarto tak berkomentar banyak. Ia mengaku akan berkomunikasi dengan tim kurator tentang kepailitan Sritex. Ya, nanti kita tanya pada tim kurator. Tim kurator nanti dicek Pak Menaker. Sementara itu, Dinas Perindustrian Tenaga Kerja Sukoharjo mengungkap ada 10.000 lowongan kerja bagi para pekerja PT Sritex yang mengalami PHK. Para mantan pekerja Sritex itu pun disebut akan mendapat keistimewaan. Tanggal 1 Maret ini PT Sritex sudah dinyatakan tutup permanen, sehingga kami berusaha untuk segera menjembatani terkait dengan hak-hak dari para pekerja, terutama untuk pencairan JHT. Sebagaimana diketahui, MA telah menolak kasasi yang diajukan Sritex terkait status pilot yang sebelumnya diputuskan oleh Pengadilan Negeri Semarang. Tim Liputan iNews melaporkan. Menanggapi keputusan kurator yang memberi PHK karyawan Sritex, Kementerian Ketenagakerjaan berjanji menyiapkan lapangan kerja baru bagi pekerja yang terkena PHK. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan memastikan pemerintah akan menjamin hak 10.000 buruh yang terkena PHK. Ia menyebutkan selain memastikan buruh mendapatkan pesangon dan jaminan kehilangan pekerjaan hingga jaminan hari tua. Selain itu, Noel memastikan pihaknya juga akan mencarikan pekerjaan bagi buruh yang terkena PHK. Namun pihaknya memastikan nantinya tidak ada syarat yang mempersulit calon pekerja. Untuk membantu orang-orang Sritex ini. Pertama, ya kita kewajiban negara memastikan hak kawan-kawan buruh ya, pekerja terkait mendapatkan pesangon. Pertama itu, kedua mendapatkan program JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, dan juga jaminan hari tua JHT. Jadi itu adalah tugas kita sebagai pemerintah. Nah, nggak kalah penting adalah kita juga mencari para kawan-kawan yang di PHK ini untuk mendapatkan pekerjaan di wilayah sekitar pabrik di situ. Setelah diterpa isu kasus korupsi pengelolaan minyak mentah yang melibatkan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Menteri BUMN Erick Thohir akan lakukan evaluasi menyeluruh pada perusahaan minyak milik negara tersebut. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir akan melakukan evaluasi dan pertimbangkan pergantian direksi dari PT Pertamina yang saat ini diterpa kasus korupsi.
Hal ini dilakukan setelah Dirut PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, menjadi tersangka dalam dugaan kasus korupsi pengelolaan minyak mentah di PT Pertamina. Rifa bersama beberapa pejabat Pertamina lainnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung karena diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar ratusan triliun rupiah. Ini, nomor satu kan di bulan Maret ini akan banyak rapat umum pemegang saham. Jadi tentu pergantian nanti komisaris direksi kita sejalankan dengan rapatan tahunan. Ya, kita juga harus menjaga konsistensi dari tentu perusahaan itu masing-masing. Ya, karena masing-masing perusahaan itu juga kan banyak mendapatkan penugasan. Ya, di Bulog kemarin kita sedang fokus serap gabah. Ada pergantian. Nah, tentu dengan kasus yang sedang didalami Kejaksaan, kemarin saya meeting sama Pak Kejaksaan, ya Pak JA sebelum ke Magelang jam 11 malam itu, bagaimana tentu kita apresiasi yang dilakukan Kejaksaan, kita hormatin. Seperti dulu kita sama-sama Kejaksaan, kasus Asabri, Jiwasraya, Garuda, kita berpartisipasi. Yang penting, kalau sama dulu juga yang Garuda, jangan sampai nanti ada kasus yang sama, akhirnya Garudanya bangkrut, tidak bisa terbang. Nah, kalau teman-teman ingat dulu, kalau sampai restrukturisasi itu gagal, ya jangan bicara tiket turun hari ini, jumlah pesawatnya tidak ada. Nah, waktu itu penyelamatan Garuda juga memastikan Garuda tetap terbang lebih baik. Pemerintah turut menyoroti kasus korupsi ugal-ugalan yang dilakukan pejabat anak perusahaan Pertamina. Selain bersih-bersih dari korupsi, pemerintah juga meminta agar ada perbaikan di tubuh Pertamina. Iya, lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Hari ini kita lihat ya peluncuran bank emas pertama dalam sejarah Indonesia. Oke? Terima kasih. Kasus korupsi yang menyeret keterlibatan sejumlah petinggi anak usaha Pertamina membuka bobroknya tata kelola para pelaksana kebijakan migas di Indonesia. Kerugian yang ditimbulkan akibat korupsi ugal-ugalan ini mencapai 193,7 triliun. Kisru ini juga membuat pemerintah untuk mendorong perbaikan dalam tubuh Pertamina. Jadi korupsi dimanapun, di lembaga manapun, di BUMN manapun, baik itu di pusat maupun di daerah, memang harus diberantas dan diperangi. Kita juga mendukung Pertamina untuk memperbaiki tata kelolanya sehingga menjadi perusahaan yang jauh lebih baik lagi. Bagaimanapun Pertamina kan aset besar bangsa Indonesia, salah satu kekuatan ekonomi bangsa Indonesia dan mungkin satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk ke dalam jajaran Fortune 500. Jadi aksi bersih-bersih di dalam Pertamina ini harus kita dukung juga supaya nanti yang muncul adalah Pertamina yang jauh lebih baik lagi, jauh lebih prudent lagi, jauh lebih akuntabel dan jauh lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan dalam tata kelolanya. Karena bagaimanapun Pertamina adalah aset bangsa Indonesia. Kini kasus dugaan BBM oplosan telah menjerat 7 pejabat anak perusahaan Pertamina. Mereka diduga melakukan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, subholding, dan kontraktor kerjasama di tahun 2018-2023. Kerugian negara akibat korupsi ini mencapai 193,7 triliun rupiah. Salah satunya adalah karena negara harus mengeluarkan uang subsidi demi menjaga harga BBM terjangkau oleh masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Korupsi ugal-ugalan pejabat Pertamina berjalan sejak tahun 2018 hingga 2023 dan berikut modus operandi para tersangka. Dugaan kecurangan dalam impor minyak mentah periode 2018 hingga 2023 ditemukan oleh Kejaksaan Agung. Pada periode 2018 hingga 2023, Peraturan Menteri SDM Nomor 42 Tahun 2018 menyebut bahwa pemenuhan minyak mentah dalam negeri wajib utamakan pasokan dari dalam negeri. Namun ketiga petinggi Pertamina mendorong impor minyak. Guna memuluskan dibukanya keran impor minyak,
ketiga petinggi Pertamina diduga menggelar rapat untuk turunkan produksi kilang minyak. Ketiga tersangka sengaja menolak minyak hasil produksi dalam negeri oleh kontraktor kontrak kerjasama. Akibatnya, minyak hasil produksi dalam negeri tak terserap dan harus diekspor. Keran impor pun dibuka, namun para tersangka bersekongkol mengatur pemenang tender. Impor minyak mentah dan impor produk kilang pun dipatok dengan harga tinggi. Negara pun rugi 35 triliun rupiah. Tak berhenti di harga tender impor, markup kontrak juga terjadi saat pengiriman minyak mentah dan produk kilang ke Indonesia. Mereka menunjuk agen atau broker yang bersedia memarkup harga beli minyak hingga 13 sampai 15% dari harga pasar. Mereka juga membayar seharga RON 92, namun minyak yang diterima RON 90 atau lebih rendah. Akibatnya, negara merugi sebesar 11,7 triliun rupiah. Mereka juga membuat acuan pemberian kompensasi dan subsidi BBM melalui APBN menjadi tinggi. Akibatnya, pengeluaran negara untuk kompensasi dan subsidi APBN pun meningkat. Lagi-lagi, negara merugi hingga 147 triliun rupiah. Kerugian yang ditimbulkan dari korupsi ugal-ugalan para petinggi Pertamina ini mencapai 193,7 triliun rupiah per tahunnya. Bila korupsi dilakukan selama periode 2018 hingga 2023, maka kerugian negara mencapai 968,5 triliun rupiah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, band Sukatani mengakui bahwa mereka mendapat tekanan dan intimidasi setelah video lagu Bayar 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 viral di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis, tanggal 20 Februari 2025, perkenalkan saya, Muhammad Sufa Alufti, dengan nama panggung Electro Guys, selaku gitaris. Band Sukatani seperti menjawab pertanyaan publik mengenai video klarifikasi yang sempat mereka sampaikan beberapa waktu lalu terkait lagu Bayar Bayar Bayar. Melalui akun Instagram mereka, band asal Purbalingga, Jawa Tengah tersebut menyampaikan mereka memang mengalami intimidasi dan tekanan. Di akun Instagram Sukatani Band, mereka menulis kabar untuk kawan-kawan. Band Sukatani mengakui mengalami tekanan dan intimidasi dari kepolisian dan mengalami kerugian secara material maupun non-material. Mereka juga menyinggung terkait pemecatan yang dialami sang vokalis Twister Angel dari tempatnya mengajar sebagai guru. Dalam surat pemecatan yang diterima sama sekali tidak menjelaskan apakah keikutsertaan Twister Angel sebagai personel Sukatani sebagai pelanggaran berat. Pernyataan adanya tekanan dan intimidasi dari pihak kepolisian ini membantah apa yang sempat disampaikan aparat kepolisian. Di sini saya ingin menjelaskan bahwasannya apa yang menjadi bagian kritik dan itu membangun secara konstruktif kepada Polri itu menjadi bagian evaluasi kita bersama. Ya, terutama pada Polri yang berangkat dari suatu kecintaan para komunitas-komunitas ini melalui ekspresinya masing-masing dan kita sangat menghargai ekspresi itu. Artinya saat ini juga sudah dijelaskan oleh Polda Jawa Tengah dan semuanya ini sudah sampai pada penjelasan oleh Polda Jawa Tengah dan kemudian ini juga bagian daripada tadi penjelasan bahwasanya Polri pada prinsipnya tidak anti kritik. Sejauh ini, Propam telah memanggil 7 aparat kepolisian yang diduga melakukan intimidasi terhadap band Sukatani. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi meringkus seorang pencuri emas dan uang di Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku membobol rumah saat korban sedang pergi bekerja. Personel unit Resmob Satreskrim Polres Bangkalan menggerebek tersangka pencurian emas dan uang di Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Tersangka berinisial RM yang mengetahui kedatangan polisi sempat berusaha kabur.
Namun usahanya ketahuan hingga akhirnya berhasil ditangkap di sebuah bangunan semi permanen. Penangkapan RM berawal dari laporan Sutiah, korban sekaligus tetangga dan saudara tersangka yang kecurian perhiasan emas beserta uang 2 juta rupiah di rumahnya. Berdasarkan keterangan saksi dan tetangga lain, diketahui tersangka RM lah yang memasuki rumah korban saat korban tengah pergi bekerja. Dan saat diinterogasi polisi, tersangka pun mengakui semua perbuatannya. Diketahui rumahnya ada seseorang. Kemudian ibu ini kembali ke rumah melakukan pengecekan. Ternyata benar rumahnya telah terbuka, didapat celengan atau tabungan ayamnya telah dibongkar, yang mana menurut keterangan korban isinya 2 juta, kemudian perhiasan berupa emas seberat 2,5 gram, kemudian ada beberapa sarung miliknya. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Pemirsa, sengketa lahan antara warga desa Penyang, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah dengan salah satu perusahaan sawit akhirnya berujung pelaporan ke Barreskrim Polri. Sebelum pelaporan, warga desa Penyang yang datang dengan maksud meminta keadilan bersitegang dengan pihak perusahaan. Sejumlah aparat keamanan turut menjaga jalannya pertemuan ini. Disebut telah ada kesepakatan secara lisan dengan warga desa, namun justru pemilik tanah malah dilaporkan ke pihak kepolisian. Konflik ini akhirnya berujung dengan pelaporan ke Barreskrim Polri Jakarta. Warga desa Penyang mengadukan dugaan tindak pidana penyerobotan tanah dan pengerusakan lahan seluas kurang lebih 3.300 hektar. Atas penyerobotan lahan kami yang ada di PT MAP dengan PT Agrobukit. Adapun tuntutan kami yang di PT MAP seluas kurang lebih 500 hektar, yang di PT Agrobukit dengan luas 3.330,90 hektar. Di Batubara, Sumatera Utara, pemirsa, seorang perempuan tewas tersambar kereta api penumpang. Geram karena tak ada palang perlintasan. Aksi pengadangan digelar warga guna menuntut pertanggungjawaban PT KAI. Peristiwa kecelakaan kereta api tabrak pejalan kaki terjadi di Desa Lalang, Batubara, Sumatera Utara pada Jumat siang. Dalam rekaman video terlihat korban seorang perempuan tewas di lokasi kejadian. Diduga akibat benturan keras pada bagian kepala hingga terpental dan mengalami patah tulang di bagian lengan. Sebelumnya, warga sempat melarikan korban ke klinik terdekat, namun nyawa korban tak tertolong. Geram dengan sikap PT KAI yang diduga terkesan acuh dan menyepelekan nyawa seseorang, warga pun melakukan aksi pengadangan, memblokir perlintasan dengan meja dan kursi, dan membakar ban bekas di jalur perlintasan kereta api Kuala Tanjung Bandar Tinggi sebagai bentuk solidaritas antar masyarakat. Warga menuntut agar PT KAI segera mendapati janjinya untuk membuat palang pintu pengaman, sebab posisi perlintasan kereta api sejajar dengan jalan raya sehingga menyulitkan warga yang keluar dan masuk ke permukiman. Tapi dia nggak nampak itu. Nampak aku dari mana di belakang itu. Oh, lagi di belakang itu nggak tahu. Di belakang itu dia. Cuma dia posisi dia dah rolling, aku nampak. Kami di sini merasa terpanggil, Bang. Terpanggilnya kenapa? Korban terus berjatuhan, palang kereta api pun tidak kunjung diperbuat. Tuntutan kami itulah, Bang. Kami pengen seperti perjanjian awal, adanya pemagaran ini, sisi kanan dan kiri kereta api. Palang pintu juga, Bang. Akibat pengadangan ini, kereta api penumpang yang hendak kembali menuju stasiun Bandar Tinggi dihentikan oleh warga. Tak hanya itu, kereta api ini juga terpaksa mundur dan kembali ke stasiun Kuala Tanjung karena warga tidak mengizinkan kereta ini untuk melintas. Warga meminta PT KAI untuk menonaktifkan sementara jalur perlintasan kereta api menuju pelabuhan Kuala Tanjung hingga tuntutan mereka dipenuhi. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli PLK, iNews melaporkan.
Pemirsa, jenazah wanita ditemukan mengambang di aliran Kali Malang, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Jenazah pertama kali ditemukan petugas Sudin Pertamanan. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cikal Multazam. Dan saya Galuh Pandu pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Petugas Sudin Pertamanan Jakarta Timur dan warga sekitar dikejutkan dengan penemuan sosok jenazah wanita yang mengambang di aliran Kali Malang, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur pada Sabtu siang. Jenazah pertama kali ditemukan petugas Sudin Pertamanan Jakarta Timur yang sedang bekerja di aliran Kali Malang. Jenazah yang belum diketahui identitasnya ini mengenakan kaos hitam dan celana pendek merah. Diduga jenazah tewas tenggelam dan jasadnya terbawa di aliran Kali Malang. Saya lagi kerja nyaputin rumput sama teman-teman kita. Terus? Kita pas nengok ke kali ada mayat, Pak. Itu kondisinya bagaimana, Pak? Keluar dari kolong gitu, Pak. Gorong-gorong. Petugas kepolisian sektor Makassar yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jenazah ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.